Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan media pembelajaran berbasis IT yang sudah saya buat. Adapun di sini ada HTML dan launch story. Untuk HTML-nya kita dapat membukanya melalui Microsoft Edge dan untuk launch story-nya dapat kita gunakan secara langsung. Nah, di sini saya menggunakan HTML melalui Microsoft Edge. Nah, adapun slide pertama yaitu pembukaan, yaitu dari sambutan untuk peserta didik. Nah, untuk memulainya kita dapat mengeklik tombol Go. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 3 subtema 1 tentang kegiatan pagi hari. Nah, media ini dapat kita namai dengan pergi bentar. Nah, media ini membahas tentang kegiatanku di pagi hari yang berkaitan dengan tema 3 kelas 1 sekolah dasar. Kita klik tombol Go untuk memulainya. Adapun petunjuk penggunaan pergi bentar dibaca dan disimak baik-baik ya, supaya tidak bingung. Adapun dari petunjuk penggunaan media ini adalah sebagai berikut. Dapat kalian baca secara seksama untuk mempelajarinya agar tidak bingung dalam pengoperasian media pembelajaran berbasis IT ini. Untuk selanjutnya kita dapat mengeklik tombol next atau panah yang mengarah ke kanan. Adapun tujuan dari penggunaan media ini yaitu tujuan dari pembelajaran yang akan kita raih antara lain sebagai berikut. Adapun KI dan KD yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Adapun kompetensi inti dari penggunaan pembelajaran ini antara lain sebagai berikut. Next. Nah, di sini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut. Next. Untuk matematika, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran dan indikatornya adalah sebagai berikut. Next. Nah, yang terakhir yaitu pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut. Oke. Nah, kita dapat mengeklik tombol Home untuk kembali ke menu utama. Adapun materi yang kita bahas adalah sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasannya kita akan mempelajari 3 materi pelajaran, selain mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Apakah yang kalian rasakan saat pagi hari? Apakah kalian mendengar ayam berkokok? Apakah kalian melihat sinar matahari yang memancar dan menghirup udara segar? Nah, dari sambutan dari mata pelajaran bahasa Indonesia ini, kita udah mengetahui bahwa materi yaitu berbagai kegiatan yang ada hubungannya di pagi hari. Next.
Mari kita baca teks berikut secara seksama. Pagi hari yang cerah. Matahari terbit di pagi hari. Sinarnya hangat sampai ke bumi. Pohon dan bunga aneka warna. Ayam dan burung bersukaria. Udara pun sejuk terasa. Mari sambut pagi ceria. Karunia Tuhan yang kuasa. Nah, di sini disediakan teks bacaan. Nah, kalian dapat membacanya dengan seksama dan intonasi yang pas. Next. Nah, di sini kita akan menyusun kosakata dari kumpulan-kumpulan huruf. Di sini sudah terdapat matahari, sinar, dan bunga. Apabila kursor kita arahkan ke huruf M, nanti akan keluar bunyi M, kemudian A, T, A, H, A, R, I. Maka dari kumpulan huruf ini kita dapat mendapatkan kosakata matahari, dan begitu seterusnya. Next. Di sini juga terdapat kumpulan-kumpulan huruf yang dapat membentuk suatu kosakata yang memiliki keterlibatan di kegiatan di pagi hari, contohnya seperti ayam, sejuk, pagi, matahari, dan sinar. Untuk kembali ke slide materi, kita dapat mengeklik tombol kotak berwarna oranye dengan icon buku. Kemudian mata pelajaran yang kedua yaitu matematika. Saat pagi hari, pastinya kita sering melihat banyak ayam yang berkeliaran di sekitar rumah. Apakah adik-adik sering menghitung berapa jumlah ayamnya? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengamati gambar dan menghitung jumlahnya. Nah, di sini ada sambutan. Dari sambutan ini, kita dapat mengetahui bahwasanya kita akan belajar tentang angka mulai dari angka 11 sampai 20, kemudian kita akan menghitung objek yang ada di sekitar kita yang berjumlah antara 11 sampai 20. Next. Koko dan Nana belajar berhitung. Disediakan Hai teman, apa kalian bisa berhitung dari 11 sampai 15? Yuk belajar berhitung bersama Koko. Ayo mulai. 11. Angka 11 berbentuk seperti dua buah pensil. 12. Angka 12 berbentuk seperti bambu dan bebek. 13. Angka 13 berbentuk seperti tangkai bunga dan sayap kupu-kupu. Next, 14. kita dapat melewati video ini apabila kalian sudah mengenal angka-angka mulai dari 11 sampai 20. Nah, setelah kalian mengenal dan memahami dari angka 11 sampai 20, maka kita dapat menghitung objek-objek yang ada di sekitar kita mulai dari angka 11 sampai 20. Nah, di sini terdapat
beberapa ekor ikan. Di sini dapat kita hitung ada berapa ikan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya di sini terdapat 11 ikan, maka kita dapat mengarahkan kursor ke angka 11, maka akan berbunyi 11. Next. Nah, di sini terdapat beberapa ekor katak, kumpulan katak, maka dapat kita hitung untuk mengetahui jumlah dari katak ini sendiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita dapat mengarahkan kursor ke arah 12. Apakah benar ini adalah 12 atau bukan? 12. Next. Nah, kita dapat menghitung semua objek-objek yang ada di setiap slide, mulai dari 11 sampai 20. Kita dapat kembali ke slide materi. Pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran PPKN. Apakah kalian pernah melihat gambar ini? Lalu apa namanya? Yap, benar sekali. Gambar ini merupakan lambang Pancasila. Untuk lebih lanjutnya, mari kita belajar bersama. Nah, dari sambutan pelajaran PPKN ini dapat kita ketahui bahwasanya kita akan belajar tentang lambang pada Pancasila. Untuk mengetahui lambang-lambang pada sila Pancasila, kita dapat belajar dan mengklik tombol next untuk lebih tahu lanjutannya. Nah, di sini sudah tertera lambang-lambang dari Pancasila beserta sila-silanya. Apabila kursor kita Sila pertama, di sini dapat bintang. kita ketahui bahwasannya Sila pertama pertama, dilambangkan dengan bintang. bintang dan Sila bunyinya yaitu kedua, rantai. untuk sila Sila pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Kursor kita dapat kita kearahkan ke tulisan dari sila itu sendiri. ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yaitu dengan lambang rantai Sila kedua, rantai. dengan bunyi sila kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, pohon beringin. Persatuan Indonesia. begitu Sila seterusnya. keempat, kepala banteng. Kerakyatan Kemudian, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, padi dan kapas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita dapat kembali ke menu utama atau menu home. Nah, kita kan sudah mengetahui tujuan dan materi. Kita sudah mempelajari materi. Saatnya kita evaluasi atau kuis. Nah, di sini apakah Anda sudah siap untuk mengerjakan soal? Apabila kalian semua sudah siap, maka kita klik tombol siap.
Nah, di sini terdapat petunjuk soal, kita dapat membacanya dan memahami agar tidak ada miskonsepsi dan tidak ada kesalahan. Next. Apakah kalian sudah siap mengerjakan kuis? Jika sudah, sebelum menuju ke soal, isi terlebih dahulu data pribadimu dengan benar dan lengkap. Semangat! Nah, di sini kita dapat mengisikan identitas kita, mulai dari nama, semisal kita isi Mika. Kelas 1B, kemudian simpan dan lanjut. Nah, di sini terdapat perintah, susunlah huruf di bawah ini agar menjadi kata ayam. Nah, di sini dapat kita taruh huruf-huruf yang ada di bawah ke kotak yang sudah disediakan dan kosong, semisal ayam, maka A, Y, M. Selanjutnya, next, cerah. E, F, A, dan terakhir H. Next, dapat kita klik matahari, M, A, E, A, O, R, I. Next, berpokok B, E awal, R, K, O, A, selanjutnya, hitunglah ada berapa jumlah apel pada gambar di bawah ini. Berarti ini pelajaran matematika, kita dapat menghitung dari jumlah apel ini sendiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka kita dapat memilih yang huruf 15. Nah,
Selanjutnya, nah di sini juga pelajaran matematika kita dapat menghitung jumlah bunga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka kita jawab dengan 18. Next. Kita dapat menghitung jumlah ayam dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka kita memilih angka 16. Next. Nah, di sini pelajaran PPKN. Lambang Pancasila yang sesuai dengan Persatuan Indonesia adalah untuk Persatuan Indonesia sendiri, yaitu bunyi sila dari Pancasila yang ketiga. Oleh karena itu dilambangkan dengan pohon beringin. Next. Lambang Pancasila yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu dilambangkan dengan rantai dengan sila kedua. Next. Jodohkan antara lambang dan sila-sila Pancasila dengan benar. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu 5. Sila keempat dan dilambangkan dengan kepala banteng. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila terakhir dilambangkan dengan padi dan kapas. Dan yang terakhir, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Apabila kalian sudah yakin dengan semua jawaban, kita dapat mengirim jawaban atau kirim soal. Nah, di sini dapat kita ketahui nilai yang kita peroleh dan batas KKM. Nah, di sini di deskripsi dituliskan selamat kamu berhasil. Kemudian kita dapat mereview apabila ingin melihat jawaban yang benar dan kita akan kembali ke menu utama yaitu di sini dapat kita next terusnya sampai akhir untuk mengetahui mana yang salah. Nah, langsung next aja. Next. Di sini lambang next-nya ketutupan dengan correct. Kemudian kita klik tombol home. Nah, untuk mengetahui identitas pengembang, siapa sih yang membuat media ini, kita dapat mengklik tombol profil. Nah, di sini terdapat identitas pengembang. Adapun pengembangnya yaitu Anissa Putri Pertiwi dengan NIM K7120035 dari kelas 4A untuk memenuhi. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Dwi Yuniasi Saputri, SPD MPD untuk mata kuliah media pembelajaran Prodi PGSD Surakarta. Kita klik tombol home. Nah, untuk mengakhiri atau menutup dari media pembelajaran ini, kita dapat mengklik tombol silang dengan warna merah. Nah, di sini apakah yakin Anda akan keluar? Jika
tidak. Nah, kalau kita klik tidak, ini kembali ke menu home. Apabila kita ingin keluar, kita dapat mengetik tombol ya. Nah, di sini otomatis akan